Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan barokah. Tetap hatinya supaya selalu ditata dengan hati niat mukhlis lillah karena Allah, semata-mata yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah. Innam a'malu binniyah fala a'malun illa binniyah. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pengajian kita Sahih Bukhari, nomor hadisnya 571. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala berkata siapa Ibnu Jurayj, qultu berkata aku li Atok pada Atok, wa qala dan berkata siapa Atok, sami'tu mendengar aku Ibnu Abbas pada Ibni Abbas yaqulu berkata siapa Ibni Abbas, A'tama mengakhirkan siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan pada malam bil isya'i pada waktu sholat isya, hatta sehingga rokoda tidur siapa annasu manusia yang menunggu sholat isya bersama Nabi. Wastaiqadhu dan bangun mereka, warokodu dan tidur mereka, wastaiqadhu dan bangun mereka. Jadi Nabi mengakhirkan sholat isya di waktu malam sampai orang yang mau sholat isya bersama Nabi itu ketiduran. Terus bangun, kok Nabi belum muncul, tidur lagi, terus bangun lagi. Faqama maka berdiri siapa Umar bin Khattab. Faqala berkata siapa Umar, as-shalah, sholatlah engkau. Maksudnya ayo sholat. Qala berkata siapa Ata'un Ata'. Qala berkata siapa Ibnu Abbas, fa kharaja maka keluar siapa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Setelah Umar teriak, Nabi keluar. Ka'ani seakan-akan sesungguhnya aku Ibni Abbas angduru melihat aku ilahi pada Nabi al-ana sekarang. Nah, ini menunjukkan saking ingatnya ya. Saking ingatnya Ibni Abbas, seolah-olah Ibni Abbas melihat Nabi di dalam menceritakan hadis itu. Ya kok turu menetes opo suhu rambutnya Nabi. Ya kok turu menetes suhu pada rambutnya Nabi opo ma'an air. Wadian dan meletakkan siapa Nabi yadahu pada tangannya Nabi
ala ra'sihi, di atas kepalanya. Jadi Ibnu Abbas melihat Nabi itu dengan keadaan rambutnya itu meneteskan air dan Nabi meletakkan tangannya di atas kepalanya. Jadi dikibaskan ya. Karena rambutnya netes-netes air, ya dikibaskan. Faqala, maka bersabda Nabi, laula an asyukko, seandainya tidak memberatkan, ala ummati, atas umatku, la amartuhum, niscaya perintah aku Nabi pada mereka, ayusolluha, bahwa sholat mereka pada isya, hakada, seperti waktu ini. Seandainya tidak memberatkan umatku, pasti aku akan perintah kepada mereka untuk mengerjakan sholat isya pada waktu seperti ini, yaitu tengah malam. Fastasbat, maka minta ketetapan waktu aku, Ibnu Jurayj, ato'an, pada ato'. Kaifa, bagaimana, wado'a, meletakkan siapa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ra'sihi, atas kepalanya, yadahu, pada tangannya, kama amba'ahu, sebagaimana berceritahu pada atok siapa, Ibnu Abbas. Lalu Ibnu Jurayj dia minta kepastian kepada atok cara Nabi meletakkan tangannya di atas kepalanya, seperti yang diceritakan oleh Ibnu Abbas kepada Atta. Fabaddada, maka merenggangkan, li, karenaku, Ibnu Jurayj, siapa, Ata'un, Atta, maksudnya Atta mempraktekkan, ya, meletakkan tangan di atas kepala, baina asabihi, di antara beberapa jari-jarinya Atta, syai'an, pada sesuatu, min tabdidin, dari merenggangkan, ya. Jadi jarinya itu direnggangkan. Suma, kemudian, wado'a, meletakkan siapa Atta, atau rofa asobihi, pada ujung jarinya Atta, ala kornir rosi, atas tanduknya kepala, maksudnya di tengah-tengah kepala, ya, ditanduk, ini kan tanduk kepala, ditaruh, jari-jarinya direnggangkan. Suma, kemudian, domaha, mengumpulkan siapa Atoha pada jari, yumiruha, menjalankan siapa Atoha pada jari. Jadi setelah jarinya dibuka, kemudian taruh di ujung tanduk kepala, ya, dia menjalankan jari-jarinya itu. Kadzalika, seperti ini, ala rosi, di atas kepalanya, hatta, sehingga masat, menyentuh, ibhamuhu, pada ibu jarinya, torofal udunin, pada ujung telinga, mimma, dari apa-apa, yali, yang mendekati, apa, ma, al wajah, pada wajah.
ala sud'i atas pelipis, wa nahiyatil lahyati dan penjuru jenggot. La yuqassiru tidak memelankan siapa atau wala yabtushu dan tidak mecepatkan siapa atau. Jadi di dalam mengusap kepalanya itu ya, itu tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu kencang, tidak terlalu pelan ya, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu pelan ya, sedeng-sedeng. Ila kecuali kadalika seperti demikian itu. Waqala dan bersabda siapa Nabi, laula an asyukko, seandainya tidak memberatkan, ala ummati atas umatku, la amartuhum, niscaya perintah aku pada mereka umat, ayu sallu, bahwasanya solat mereka, hakada pada ini waktu, hakada pada ini waktu. Seandainya tidak memberatkan umatku, pasti aku akan perintah kepada mereka untuk mengerjakan sholat pada waktu ini. Maka aku akan memerintahkan mereka untuk mengerjakan sholat seperti waktu sekarang ini. Ya. Jadi ya lebih utamanya mengerjakan sholat isya, itu ya dikerjakan di waktu atama, dikerjakan di waktu atama. Kalau memang tidak kuat menahan ngantuk, ya maka segera sholat isya, jangan nunggu atama ya. Jangan nunggu atama. Babu waqatil isya'i, bab waktunya sholat isya, ila nisfil lail, sampai separuh malam. Jadi waktunya sholat isya itu sampai tengah malam. Waqala dan berkata siapa Abu Barzah, karena ada siapa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, yastahibbu, senang siapa Nabi, takhiroha, pada mengakhirkan pada sholat isya. Nabi senang mengakhirkan sholat isya. Hadasana Abdurrahman al-Muharabi qala hadasana Zaidah an Humaid at-Tawili an Anas qala, berkata Anas, akhara, mengakhirkan siapa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholat al-isya, pada sholat isya, ila nisfil lail, sampai separuh malam, tengah malam. Suma kemudian sholat siapa Nabi, sholat isya. Suma kemudian kola, bersabda Nabi, qad sholat, sungguh telah sholat siapa nasun, manusia, wanamu, dan tidur mereka. Ama, ingatlah, innakum, sesungguhnya kalian, fi sholat, di dalam sholat, maksudnya pahala sholat, mantador tumuha, selama menunggu kalian pada sholat. Nabi bersabda, manusia sudah mengerjakan sholat isya dan sudah tidur. Ketahuilah, sesungguhnya kalian yang menunggu sholat itu mendapatkan pahala sebagaimana dia sholat terus, walaupun di dalam menunggunya itu dengan keadaan
ngantuk atau tidur sambil duduk. Tetap Allah memberikan pahala sebagaimana dia mengerjakan sholat terus. Nah, ini. Wazada, dan menambah siapa Ibnu Abi Maryam, lafadznya akhbarona Yahya ibni Ayub hadasani Humaid. Sami'a, mendengar siapa Humaid Anas pada Anas bin Malik. Qala, berkata siapa Anas, ka'anni, seakan-akan sesungguhnya aku, angduru, melihat aku, ila wabisi khotimihi, pada kilauannya cincinnya Nabi. Sinarnya, ya, kilau, silaunya, ya, bukan kilauan, ya. Silaunya cincinnya Nabi, lailata idin, pada malam itu. Anas bin Malik berkata, seakan-akan aku melihat pada kilauannya cincinnya Nabi. Ya, ini menunjukkan bahwa Anas itu ingat betul waktu itu. Ya, di dalam dia menceritakan hadis ini, Anas itu seakan-akan melihat Nabi. Artinya dia betul-betul ingat waktu melihat Nabi, ya, di dalam memegang kepalanya ketika keluar untuk ngimami sholat isya di tengah malam. Ketika Nabi memegang kepalanya menggunakan cincin, ya, menggunakan cincin di jari-jarinya Nabi. Ya, jadi Anas ingat betul waktu itu. Jadi di dalam dia menyampaikan hadis, di dalam dia menceritakan hadis ini, ya seakan-akan seperti terulang kembali. Ya, seakan-akan seperti terulang kembali. Jadi menyampaikannya itu betul-betul detail. Ya, menyampaikannya itu betul-betul detail, betul-betul ingat kejadian itu. Nah, sehingga ya jamaahnya di dalam memahami hadis ya betul-betul faham. Babu fadli sholatil fajri, bab keutamaan sholat subuh. Keutamaannya sholat subuh. Hadatsana Musaddadun qala hadatsana Yahya an Ismail hadatsana Qais qala, berkata li kepadaku Qais, siapa Jarir ibnu Abdillah, kuna, ada kami Jarir, indan Nabi, di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu, nadoro, melihat siapa Nabi, ilal komari, pada bulan, Lailatul Badri, pada malam purnama, bulan purnama. Faqala, maka bersabda Nabi, ama, ingatlah, innakum, sesungguhnya kalian, satarauna, akan melihat kalian, Rabbakum, pada Tuhan kalian, kama tarauna, sebagaimana melihat kalian, hadza, pada ini bulan, la tudammuna, tidak diberatkan kalian, aula tudohuna, atau tidak disilaukan kalian, fi ru'yatihi, di dalam melihat Allah. Jadi pada waktu kami berada di sisi Nabi, waktu itu Nabi melihat bulan purnama, lalu Nabi bersabda, ketahuilah, sesungguhnya kalian nanti akan melihat Allah sebagaimana kalian melihat bulan ini. Kalian tidak dihalang-halangi
tidak diberatkan untuk melihat Allah atau tidak membutuhkan effort di dalam melihat Allah, atau tidak disilaukan di dalam melihat Allah. Jadi artinya gampang, mudah, dan betul-betul bisa melihat Allah, betul-betul bisa melihat Allah. Fa in istata'tum, maka jika mampu kalian, an bahwasanya, la taklabu tidak dikalahkan kalian, ala sholatin atas sholat subuh, qabla tulu'i sebelum terbit opo asyam'u matahari. Jawabnya, faf'alu, maka mengerjakanlah kalian. Jikalau kalian mampu, tidak dikalahkan, tidak diberatkan untuk mengerjakan sholat subuh sebelum terbitnya matahari, ya maka supaya dikerjakan. Wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenamnya matahari, maksudnya mampu untuk mengerjakan sholat sebelum mataharinya terbenam, yaitu sholat asar, faf'alu, maka mengerjakanlah kalian. Kerjakan. Kalau mampu untuk mengerjakan sholat subuh sebelum matahari terbit, dikerjakan. Kalau mampu mengerjakan sholat asar sebelum matahari terbenam, ya supaya segera mengerjakan. Suma kemudian qala bersabda Nabi, atau membaca siapa Nabi, wasabih, dan mensucikanlah engkau, bihamdi, dengan memuji, Rabbika pada Tuhanmu, qabla tulu'i syamsi sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, wa qabla ghurubiha, dan sebelum sholat asar, sebelum sholat asar. Lalu Nabi membaca ayat surat Qaf ayat 39 atau surat Toha ayat 130. Mensucikanlah kepada Allah sebelum matahari itu terbit, sholat subuh, dan mensucikanlah kepada Allah sebelum matahari itu terbenam, yaitu sholat asar. Itu. Jadi dari hadis ini menunjukkan bahwa batas habisnya waktu sholat subuh itu dengan terbitnya matahari. Dengan terbitnya matahari itu batas waktu habisnya sholat subuh, gitu. Tapi yang lebih afdol di dalam mengerjakan sholat subuh itu dengan keadaan masih gelap, seperti yang kemarin-kemarin sudah kita kaji. Nabi mengerjakan sholat subuhnya itu dalam keadaan matahari masih tertutup. Itu yang paling afdol, yang paling pol. Makanya aqimus sholah liwaqtiha, ya, menetapilah sholat pada waktunya. Dan afdolu sholati liwaqtiha, keutamaan sholat atau sholat yang paling pol pahalanya itu adalah sholat pada waktunya. Orang kalau bisa mengerjakan sholat pada waktunya, dia akan mendapatkan pahala yang banyak. Ya, itulah yang disebut afdol, sholat yang paling utama. Tapi ketika dia mengerjakan sholat, ya walaupun masih di dalam waktu sholat, ya contohnya tadi sholat subuhnya ya sebelum matahari terbit, jam 5:15 contohnya, atau jam 5:30 baru sholat subuh,
Ya, sholatnya sah, diberi pahala, tapi tidak sebanyak orang yang mengerjakan sholat dalam keadaan masih gelap, gitu. Dalam keadaan masih gelap. Atau sholat asar, sholat asarnya ya 10 menit atau 20 menit atau setengah jam sebelum maghrib, katanya, ya tetap sholatnya sah. Ya kan sudah dikaji itu. Sholat dapat 1 rakaat, kemudian masuk waktu sholat yang lain, sholat maghrib contohnya, maka dia tetap meneruskan sholatnya. Ya sholatnya sah, tapi hitungan pahalanya ya sedikit ditimbang dengan orang yang mengerjakan sholat pada waktunya. Itu. Pada waktunya itu ya kurang lebih ketika selesai azan, masuk waktu duhur, masuk waktu sholat azan, kemudian selesai azan ya kurang lebih 5 menit atau sesuai dengan yang dimusyawarahkan. Itulah disebut afdhalus sholah liwaqtiha. Kalau sholatnya di luar itu ya tetap dapat pahala, tetap sholatnya sah, tapi pahalanya tidak sebanyak orang yang mengerjakan sholat sesuai dengan waktunya. Itu hadasana Hudiyah ibnu Khalid qala hadasana Hamam hadasani Abu Jamrah an Abi Bakar ibnu Abi Musa an Abi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda siapa Nabi, man barang siapa sholat yang sholat siapa orang al-bardain pada 2 waktu yang dingin, 2 waktu yang dingin, yaitu sholat subuh dan sholat asar, dakhala maka masuk siapa orang al-jannata pada surga. Jadi barang siapa yang mengerjakan sholat pada 2 waktu yang dingin, maksudnya bisa mengerjakan sholat subuh dan sholat asar, maka jaminannya dakhalal jannah. Maka seperti yang kemarin-kemarin sudah saya jelaskan, ya, untuk menentukan pahala amalan-amalan yang dikerjakannya itu ya sholat subuh dan sholat asar. Ketika setelah sholat subuh dia melakukan kebaikan terus sampai asar dia mengerjakan sholat asar, maka pahala atau kebaikan yang dia kerjakan setelah subuh sampai asar itu oleh Allah dicatat sebagai pahala. Nah, begitu juga dengan setelah sholat asar berbuat kebaikan, ngaji, baca Quran, sedekah, sampai dia mengerjakan sholat subuh, maka amalan-amalan itu oleh Allah dicatat pahala. Itu. Tapi kalau sebaliknya, dari habis sholat subuh dia mengerjakan kebaikan sampai sholat asar lewat, maka hari itu dia tidak mendapatkan kebaikan, tidak mendapatkan pahala kebaikan yang dia kerjakan, karena dia mengerjakan sholat asarnya di luar waktu. Begitu juga dengan ketika dia mengerjakan sholat asar sesuai dengan waktu, kemudian mengerjakan kebaikan terus sampai sholat subuh, ternyata subuhnya subha, telat, bangunnya kesiangan, mengerjakan sholat subuhnya di waktu duha, maka kebaikan hari itu oleh Allah tidak dicatat sebagai pahala. Maka jaminannya ketika mampu untuk menjaga 2 sholat ini, maka jaminannya dakhalal jannah. Ya, seperti dijelaskan dalam ayat itu kan, hafidhu ala sholawatil wusta wa qumu lillahi qonitin. Sholawatil wusta itu ya sholat subuh dan sholat asar, sehingga jaminannya Allah memberikan surga. Ya, maka dari itu ya kita jaga sama-sama. Ya, kita sama-sama menjaga sholat kita,
terutama ya sholat-sholat yang rawan, yang menyebabkan diri kita menjadi munafik, itu sholat isya, sholat subuh, atau sholat asar, sholat subuh, dijaga, sehingga Allah akan memberikan janjinya kepada kita, yaitu dakhalal jannah. Waqala, dan berkata siapa Ibnu Roja, lafadznya haddatsana Hamam an Abi Jamrah ana Abu Bakar ibni Abdillah ibni Qais akhbarohu, mengkhabari siapa Abu Bakar hu pada Abi Jamrah bihada dengan ini hadis. Hadatsana Ishaq an Habban hadatsana Hammam hadatsana Abu Jamrah an Abi Bakar ibni Abdillah an Abi ani Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam mislahu, semisal hadisnya siapa? Semisal hadisnya Qais, ya. Semisal hadisnya Qais. Alhamdulillah, jazakumullahu, maaf, semisal hadisnya Abu Roja, ya. Semisal hadisnya Abu Roja, kejauhan ngambil rujukannya. Saya ulangi, mislahu, semisal hadisnya Ibnu Roja, qala Ibnu Roja itu. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah, mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Insyaallah itu yang bisa saya sampaikan dari awal sampai akhir. Ada kata yang kurang pas, saya mohon maaf sebesar-besarnya, sehingga jamaah setelah mengaji hadis ini ya supaya betul-betul diperhatikan, supaya betul-betul diteliti, supaya betul-betul dijaga di dalam melaksanakan ibadah sholat, sehingga bisa melaksanakan sholatnya itu sesuai dengan waktu sholatnya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan, mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.